Saudara, Istana mengonfirmasi kebenaran pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden serta Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu malam. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan pertemuan berlangsung kemarin malam di Istana Merdeka. Dalam pertemuan, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah memastikan proses transisi pemerintahan di bulan Oktober nanti berjalan dengan baik dan lancar. Presiden Joko Widodo juga mendukung langkah Prabowo Gibran merangkul setiap komponen bangsa sebagai upaya mendukung Indonesia maju. Dalam pesan tertulis kepada Kompas TV, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan pertemuan itu atas inisiatif dan permohonan Bapak Prabowo dan Pak Gibran untuk menyampaikan secara langsung terkait penetapan beliau berdua sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Ganjar juga menyebut PDIP kemungkinan akan berada di luar pemerintahan. Ditemui di rumahnya di Sleman, Yogyakarta Kamis siang, Ganjar menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang, termasuk jika ada tawaran menjadi menteri. Selain itu, jika mencermati berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri, Ganjar bilang PDIP kemungkinan akan memilih berada di luar pemerintahan. Oke, siapa? Perjuangan belum selesai. Tawaran menteri? Wah, itu sudah saja berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Kalau tadi mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti itu oposisi ya? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi. Namun AHY mengingatkan pentingnya soliditas dan kekompakan koalisi hingga akhir pemerintahan. AHY mendukung niat Prabowo untuk memperkuat koalisi di pemerintahan dan juga parlemen. Partai Demokrat pun sudah komitmen akan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran agar bisa bekerja untuk rakyat. Namun AHY mengingatkan ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya ini bukan soal besar-besaran koalisi, tapi bagaimana menjaga koalisi jangan sampai rontok di tengah jalan pemerintahan. Yang jelas semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya. Bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu. Nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan, stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi juga sampai dengan akhir. Di sisi lainnya, Partai Amanat Nasional PAN menyambut positif bila ada parpol dari kubu 01 atau 03 ikut bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Mengenai masuknya PKB ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dinilai PAN akan memperkuat posisi politik pemerintah di DPR. Partai Amanat Nasional mengapresiasi dan bergembira apabila ada partai politik pendukung 01 dan 03 bergabung di pemerintahan bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Misalnya kalau PKB masuk di kabinet, kami sangat senang dan ini menjadi bagian penting dalam proses untuk memperkuat posisi politik pemerintahan sehingga semua program bisa berjalan dengan baik. Tancap gas Prabowo merangkul kubu perubahan membuat koalisi ini menjadi yang pertama memilih pisah jalan. Apalagi PKB sudah lebih dulu menyatakan siap bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan Nasdem dan PKS? Akankah mungkin ikut juga dalam koalisi Prabowo Gibran? Dan parlemen akan menyisakan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya oposisi. Kita bahas sore ini bersama politisi Nasdem Irma Suryani Caniago. Lalu juga ada politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagoskoro dan juga
juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore Ibu dan juga Bapak. Apa kabarnya nih? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau langsung ke Partai Nasdem yang sore hari ini ketua umumnya bertemu dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Jadi ini udah firm, Bu Irma, kalau Nasdem ini masuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Insya Allah, sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum kami, bahwa kepentingan nasional itu di atas kepentingan partai politik. Kita butuh ketenangan, kita butuh juga kesulitan dalam membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu niat yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh, bahwa kepentingan politik itu harus di bawah kepentingan nasional. Begitu. Jadi artinya bisa diartikan bahwa kemungkinan besar bergabung. Insya Allah. Dan hari ini dinyatakan nanti usai pertemuan keduanya antara Pak Surya dengan Pak Prabowo? Bisa jadi karena terus terang saya memang nggak ikut, tapi saya diberitahu bahwa Ketua Umum kami sedang melakukan kunjungan dan kemudian bertemu dengan Pak Prabowo. Sebagaimana yang memang selalu disampaikan oleh Pak Surya bahwa kepentingan Partai Nasdem itu harus di bawah kepentingan nasional. Jadi bagaimana kita bisa membangun keutuhan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, disitulah Nasdem harus berdiri tegak seperti itu. Oke, kalau kemungkinan besar nih Nasdem juga akan merapat. Sebelumnya kemarin juga PKB juga sudah ditemui oleh Prabowo Subianto juga. Kemungkinan nanti juga akan PKS. Kalau gitu jangan-jangan hanya menyisakan PDI Perjuangan yang menjadi oposisi nanti kelak, Mas Eno? Ya, kalau kami kan memang hari ini masih terlalu dini untuk bicara itu. Karena apa? Bahkan hingga hari ini, detik ini pun kami masih dalam proses menjalani sengketa secara hukum di PT UN. Apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap penetapan hasil atau tidak, buat kami bukan satu perkara, tapi yang menjadi fakta realitas secara empiris hari ini kami masih berjuang di sana. Oleh karena itu kami tidak berubah dalam posisi terkait kritik terhadap jalannya Pilpres kemarin. Dan kami menyampaikan itu secara konsisten bahwa ada hal-hal yang harus menjadi concern, harus kemudian menjadi perhatian, dan itu kemudian tidak bisa dengan begitu saja seperti membalikkan telapak tangan kami bisa berkompromi dengan situasi itu. Maka hingga hari ini kami masih berada pada situasi itu. Sebab secara historis PDI Perjuangan kan pernah juga Mbak berada di luar pemerintahan di era Pak SBY misalnya selama 10 tahun. Dan itu tidak mengurangi sama sekali posisi yang mulia di dalam demokrasi bahwa menjadi bagian dari mekanisme check and balance meskipun tidak memegang kekuasaan istana, itu juga sama mulianya dengan yang melakukan eksekusi program di dalam kabinet. Jadi buat kami yang menjadi prioritas kami sekarang selain kemudian kita mengkritisi proses pemilu, kita tahu bahwa kita akan menghadapi pemilu kembali di periode selanjutnya, baik di Pilpres 2029 maupun di akhir tahun masih ada pilkada serentak. Yang itu semuanya perlu perhatian, jangan sampai cara-cara kemarin direplikasi di pemilu selanjutnya. Karena pemilu itu satu-satunya kesempatan kita bisa bicara tentang kedaulatan rakyat secara hakiki. Saya rasa itu. Mas Adi, kenapa sih Pak Prabowo ini usai penetapan KPU langsung gercep ya, tancap gas nih tanpa rem nih, dekati koalisi perubahan bukannya PDI Perjuangan yang merupakan koalisi Ganjar dan juga Mahfud begitu di dalamnya. Kenapa itu, Mas? Saya kira ada dua hal ya. Pertama, memang ada kecenderungan dari Prabowo itu untuk melakukan politik akomodatif terhadap pihak-pihak yang selama ini berseberangan secara politik sekalipun. Yang kedua tentu pasti ada upaya-upaya untuk menambah kekuatan politik kubu nomor 2. Karena kalau kita membaca kekuatan politik gabungan dari 4 partai ini kan kurang lebih sekitar 43% kekuatan di parlemen. Tentu itu tidak kondusif ya untuk mengamankan kepentingan politik strategis di masa yang akan datang. Oleh karena itu memang dalam konteks apapun ada kecenderungan di negara ini siapapun yang terpilih sebagai presiden pasti akan merangkul pihak-pihak yang lain terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah semua partai akan dirangkul, apakah hanya sebagian saja? Berarti ini lebih ke memperkuat posisi parlemen di DPR begitu? Saya menduga ke arah situ salah satunya. Selain memang ini sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi politik. Karena memang rumus politik di Indonesia itu sederhana, Audrey.
yaitu supaya tak ada protes, tak ada resistensi, tak ada perlawanan, sehingga kebijakan-kebijakan politik pemerintah itu bisa berjalan dengan mulus. Karena kalau memang terjadi instabilitas politik, tentu dikhawatirkan kebijakan politik pemerintah, apapun kebijakan politiknya itu, dia khawatir tersendat dan terkendala. Itu terjadi pada Jokowi di periode pertama, Oke. itu terjadi pada SBY periode pertama, di mana SBY dan Jokowi itu mendapatkan perlawanan dari kubu oposisi, dari pihak-pihak yang kalah, sehingga kebijakan politiknya itu seringkali deadlock dan seringkali itu bisa dibatalkan. Saya kira dalam konteks itulah kemudian Oke. Prabowo Subianto aktif melakukan safari politik, tentu berupaya untuk melakukan kerja-kerja sama politik. Nah, kalau gitu Mas Eno, PDI Perjuangan nggak rugi nih kalau nggak ikut pemerintahannya Prabowo Gibran? Belum lagi tadi disebutkan kan ada pilkada yang akhir, bisa saja menguntungkan kalau ikut koalisi dari Prabowo Gibran. Ya kalau kita mendengar pemaparan dari Pak Ustadz Adi Prayitno, itu kan berarti kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa hari ini konsolidasi elit untuk kemudian meminimalisir jumlah partai di luar pemerintah, itu kan dilakukan bukan semata-mata demi misalnya kepentingan bangsa, tapi ini terutama kepentingan Pak Prabowo ini, untuk kemudian agar nanti pemerintah ke depan berjalan dengan stabil. Artinya ini sebenarnya realisme politik saja, bahwa itu akan ada banyak gangguan secara politik kalau tidak bergabung dan lain sebagainya. Tetapi kami pada dasarnya menghormati keputusan sikap partai-partai politik manapun yang kemudian memutuskan untuk mengambil langkah misalnya dalam tanda kutip rekonsiliasi politik. Tapi Mbak, buat PDI Perjuangan sikapnya jelas, kami sadar bahwa hingga hari ini kebatinan rakyat yang memilih PDI Perjuangan mayoritas masih mengharapkan kami untuk berada di jalur kritis. Dan itulah sebenarnya kami akan rugi kalau kami mengambil jalan yang berbeda dengan kebatinan itu. Tapi secara ilmiah, secara politis, secara struktural kami tentu akan membahas itu semua di dalam variasi yang mana kami mengalami disiplin partai di Rakernas nanti di akhir bulan Mei, yang mana itu nanti akan menentukan sikap politik partai ke depan dengan dinamis. Tapi pada dasarnya hingga hari ini kami masih berpegang pada pembacaan ilmiah, salah satunya misalnya bahwa ada keinginan dari 60% lebih rakyat yang ingin ada sebuah mekanisme evaluasi atas Pilpres kemarin. Melalui angket misalnya, yang itu kemudian dipublikasi oleh Balitbang Kompas. Jadi itulah yang kami rugi kalau kami nggak menjawab kebutuhan itu malah kerugian kami, saya rasa itu. Oke, Bung Irma, kalau gitu kenapa sih tadinya rival, jelas-jelas mau mengusung perubahan, terus kemudian kemarin melalui PKB juga dititipkan justru ya agenda perubahan ke Pak Prabowo. Kalau gitu bargaining apa sih yang didapat Nasdem merapat ke Prabowo Gibran? Gini loh ya, Nasdem itu sebenarnya mau koalisi ataupun menjadi oposisi itu bukan prioritas kami sebetulnya. Tapi demi bangsa dan negara, supaya kita ini ke depan ini jangan ribut terus, kemudian persatuan dan kesatuan bangsa itu di atas segala-galanya, maka kami berpikir ya memang harus disudahi perseteruan-seteruan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus diingat ya, meskipun Nasdem di dalam partai koalisi sekalipun 2 periode bersama Jokowi, Nasdem tetap kritis. Nasdem tetap kok melakukan fungsi kontrolnya, fungsi anggarannya, ya, kemudian bagaimana caranya kita bisa membuat Bukan karena takut nggak dibagi jatah menteri, Bu Irma? Enggak, kita mau dikasih menteri pun kita belum tentu mau kok. Ya, kita ditawarin menteri juga belum tentu mau. Jadi jangan juga kemudian selalu berpikir pragmatis, ya, dalam rangka membuat Indonesia ini semakin kondusif ya. Kita bisa lihat ya, mungkin Adinda Adi tahu persis lah ya, Indonesia hari ini tidak baik-baik saja dalam hal misalnya teriakan-teriakan bahwa demokrasi itu sudah runtuh dan lain sebagainya. Padahal menurut saya demokrasi kita baik-baik saja. Buktinya semua orang bisa bicara seenak udelnya menurut saya, itu nggak diapa-apain juga gitu ya. Tapi bagi Nasdem kritik itu penting. Ya, bahwa kritik itu adalah kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah, karena pemerintah yang absolut pasti diktator. Makanya walaupun kami akan berada di dalam koalisi pun kami akan tetap menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Nah, kalau gitu hitung-hitungannya Mas Adi gimana? Bahkan ketua umum partai dari Mas Ahaye sendiri bilang itu koalisi jangan sampai rontok di tengah jalan. Kalau misalnya makin gendut gimana tuh Mas Adi, hitung-hitungan beberapa jatah menteri untuk Golkar, Nasdem? Ya, saya kira memang pernyataan Ahaye itu sebagai bentuk penolakan secara halus ya, jika ada partai politik di luar kubu nomor 3 bergabung.
Statement-statementnya memang cukup halus dan terkesan normatif. Tapi kan ada warning, jangan sampai koalisi itu berhenti di tengah jalan, kemudian di tengah jalan tuh ada yang mengundurkan diri, ada yang menjadi oposisi dari dalam dan seterusnya. Bagi saya itu adalah sebagai bentuk penolakan ya. Karena tentu saja apapun judulnya kalau kita membaca sepanjang Pilpres kemarin, kubu 1 dan 2 khususnya ini kan terjadi konfrontasi secara terbuka. Tapi persoalan siapa yang jadi menteri, apakah kubu nomor 1 dan nomor 3 itu akan bergabung ataupun tidak, tentu semua hak prerogatifnya ada di Prabowo Subianto. Dan yang kedua, apakah partai-partai yang akan diajak itu mau berkoalisi ataupun tidak, itu yang disampaikan oleh Seno dan Kak Irma tadi. Yang paling penting sebenarnya publik membaca ketika ada pertemuan-pertemuan ketua umum partai antara Prabowo dengan Pak Surya Paloh, antara Prabowo dengan Muhaimin Iskandar, ini selalu dikaitkan dengan soal kemungkinan dua partai ini akan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto. Apa konsep politiknya jadi menteri? Bahwa misalnya Pilpres harus disudahi, ya nggak ada bantahan apapun dan tak ada yang protes. Bahwa harus ada rekonsiliasi politik, kita perlu bersatu. Ya, semua itu mendukung. Rekonsiliasi itu kan tidak harus dimaknai, harus melebur kekuatan politik, bersatu menjadi bagian dari Tapi koalisi Mas Adi, bersama. kalau misalnya nih kita berandai-andai Nasdem, PKB, PKS yang merupakan koalisi perubahan ini bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Kalau gitu bisa dikatakan bahwa Pak Prabowo tidak membutuhkan PDI Perjuangan lagi. Kalau melihat kecenderungan secara umum memang ada upaya juga untuk mengajak kerjasama PDIP ya. Tapi kan kalau melihat iman politiknya PDIP itu kan nggak terlampau peduli dengan ajakan itu. Bagi PDIP berada di luar kekuasaan itu jauh lebih rasional. Melihat sikap kritis elit mereka, melihat sikap politik basis konstituen mereka yang menuding bahwa pemilu di 2024 itu ada kecurangan-kecurangan, tentu sangat mustahil sebenarnya bagi PDIP bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Apalagi di situ ada variabel Gibran yang saya kira memang dianggap sebagai replika politik dari Jokowi. Itu tembok tebal sebenarnya yang akan menghalangi PDIP itu akan bergabung dengan Prabowo. Kecuali hubungan Prabowo dan Jokowi tak baik-baik saja, bulan madunya segera berakhir. Mungkin PDIP di kemudian hari akan mempertimbangkan bahwa bergabung dengan Prabowo juga bagian dari opsi yang akan mereka pilih secara rasional. Karena PDIP mengatakan mereka nggak ada soal dengan Prabowo, yang mereka ada soal hanya dengan Pak Jokowi. Nah, kalau Jadi gitu jangan-jangan nih Bu Irma, kalau tidak ada masalah dengan PDIP, makanya apa jangan-jangan nih pertemuan dengan sore ini Pak Surya, Pak Prabowo juga menjadi jembatan nih, jangan-jangan Pak Surya ini untuk menjadi jembatan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, mungkin nggak tuh? Selalu mungkin Mbak ya, karena Pak Surya sebagai tokoh bangsa ya selalu ingin suasana di Indonesia ini kondusif, tenang, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Tidak perlu lagi kita ya saling saling mengatakan si A salah si B benar, tapi bagi kami sekarang ini Pilpres sudah selesai, mari kita membangun bangsa ini bersama-sama. Soal bagaimana kita di dalam nanti melakukan koreksi dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab dari partai politik masing-masing. Saya kira begitu. Kalau dari Mas Eno berarti ini bisa penegasan Mas, tertutup atau masih terbuka kemungkinan pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo kalau gitu? Ya kalau pertemuan dengan Pak Prabowo kan sudah berulang kali. Kami akan sehari ini fokus kami adalah bagaimana kami menguatkan semangat seluruh simpatisan, kader, kemudian para anggota PDI Perjuangan yang habis melalui pemilu yang demikian brutal. Apalagi di situasi kebangsaan hari ini kita melihat ekonomi kurs kita semakin geopolitik global juga berbagai terjadi. Kami bicara mungkin nanti Nas itu bisa dibahas, tetapi saya sepakat dengan Mas Adi bahwa kalau bicara tentang persatuan, bicara tentang bagaimana membangun kerukunan politik, itu tidak harus dimaknai bergabung dengan pemerintahan tertentu. Di luar pemerintahan sekalipun kami juga masih bagian dari NKRI yang bersemangat. Tapi kalau tadi Bu Irma bilang Mas Eno nggak apa-apa kok kalau di dalam pemerintahan tetap aja bisa kritis. Ya sama aja, di luar juga tetap aja, bukan berarti tidak cinta tanah air. Jadi sama aja, buat kami tidak ada perbedaan masalah posisi mulia atau tidaknya. Yang penting adalah seberapa kemudian hal itu bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan dari kebutuhan batin maupun lahir dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena itu yang diamanatkan oleh partai, diamanatkan oleh ADRT. Fokus kami adalah untuk bisa mengabdikan kepada kedaulatan rakyat.
bukan semata-mata kepada arah angin siapa yang berkuasa dan kemudian kita dapat apa. Saya rasa ya di dalam politik ada bicara elektoral, tetapi kalau bicara tentang kali ini ada unsur idealisme yang cukup kuat di dalam batin pemilih PDI Perjuangan termasuk para pengurusnya. Oke, kalau gitu Mas Adi, jangan-jangan nih pendekatan untuk ke koalisi perubahan termasuk juga dengan pertemuan sore ini Pak Surya dengan Pak Prabowo ini juga menjadi salah satu hal yang dibicarakan tadi malam di Istana Merdeka pada saat Pak Prabowo, Mas Gibran bertemu Pak Jokowi. Ya, saya kira memang kalau kita melihat perdebatan publik sampai hari ini, setiap pertemuan elit, termasuk misalnya pertemuan Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi, ini kan soal kemungkinan bagaimana merangkul pihak-pihak yang lain untuk diajak kerjasama ya. Dalam konteks inilah pembicaraan tentang koalisi, tentang sharing power, dapat jatah menteri bagi pihak yang kalah, cukup mengemuka dan ini akan menjadi tema sentral di 6 bulan yang akan datang sampai tanggal 20 Oktober ya, transisi di mana peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Kalau bertemu itu hanya sebatas anjang sana, silaturahmi biasa, halal bihalal di bulan pasca lebaran misalnya, saya kira itu tidak akan menjadi perdebatan publik. Atau misalnya pemilu itu sudah dianggap selesai, elit-elit ini sudah menerima dan mengucapkan selamat kepada Prabowo, tak akan ada jadi pembicaraan. Karena taunya publik ini setiap ada pertemuan elit pasti di ujung sana ada keinginan untuk melakukan konsolidasi yang berbasiskan kerjasama politik di eksekutif bagi-bagi jatah. Mas Adi, kalau akhirnya menyisakan hanya PDI Perjuangan yang berada di oposisi, akan kuatkah untuk check and balances? Kalau membaca kuantitas tentu akan lemah karena apapun kan PDIP akan menjadi minoritas. Tapi kalau melihat pengalaman PDIP dulu waktu jadi oposisi, saya kira secara kualitatif PDIP akan memberikan satu bentuk check and balances yang saya kira cukup bagus. Biasanya kan kader-kader PDIP ini kan memiliki pengalaman politik yang panjang. Mereka itu tokoh-tokoh senior, mantan aktivis dari kelompok-kelompok Cipayung dan menjadi elit-elit partai yang saya kira memang itu sudah dibuktikan ketika SBY jadi presiden. Oleh karena itu sekalipun PDIP satu-satunya partai yang berada di luar kekuasaan, saya kira substansi perdebatannya akan jauh lebih menarik ya. Saya kira itulah yang saya kira kita akan rawat secara demokrasi. Yang saya khawatirkan ini semua partai bergabung, Audrey, karena ada kecenderungan menganggap Prabowo itu ya adalah teman dan sahabat lama. Kalau itu yang terjadi maka oposisi akan menjadi kabar yang kurang baik bagi demokrasi kita. Baik, Mas Adi Praetno terima kasih, Bu Irma terima kasih, Mas Eno terima kasih, sehat selalu semuanya.